Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat tanggal 7 bulan Rajab ya 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2024. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mudah-mudahan sehat walafiat, dan semoga kenikmatan berupa umur, kesempatan yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas salah satu kitab para ulama, kitab yang ringkas yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam kitab ini merupakan dasar-dasar dan hal-hal yang prinsip yang penting diketahui seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Buku ini disyarah sama sekalian oleh beberapa ulama. Satu di antaranya yang kita gunakan yaitu syarah dari Syekh Abdul Razak ya, Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-37 di bagian pertengahan jamaah sekalian. Kita besarkan layarnya. Ya. Pembahasan kita tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, kita sampai di baris ini ya. Di baris fatauhidu kufrun bittaghut wa imanun billah. Ya, mungkin yang menggunakan kitab beda halaman ya. Ini filenya halaman 37. Kalau kitabnya halaman berapa sih itu? 36 ya. Naam, 36. Ya. Ini saya menggunakan file karena sebagian tidak menggunakan kitab ya, jadi pakai file. Naam. Baik. Nah, di sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fatauhidu kufrun bittaghut wa imanun billahi azza wa jal. Ya, jadi tauhid itu jamaah sekalian itu mengandung pengingkaran kita terhadap taghut, segala yang diibadahi selain Allah, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adanya sebagian manusia yang menyembah selain Allah, kita mengingkari, tidak membenarkan, menganggap hal itu sebagai apa? Kebatilan. Ya, di dalam diri kita ya, dalam jiwa kita mengingkari segala peribadatan selain Allah. Kemudian wa imanun billah, dan kita beriman kepada Allah semata, mengimani bahwasanya Tuhan kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya fahadza madlulu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Maka inilah kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga kalimat la ilaha illallah ya laisat kalimah la makna laha. Ya, jadi bukan kalimat tanpa makna atau lafadz yang tidak mengandung
sesuatu kandungan. Bahkan hiya kalimatun mustamilatun ala a'zamil ma'ani. Ya, jadi bahkan la ilaha illallah itu kalimat ya, yang mengandung mencakup sebesar-besar apa? Makna. Wa ajallil maqasid ya, maksud yang paling mulia. Wa anbalil ahdaf ya, dan juga tujuan yang paling mulia. Wa a'zamiha, dan yang paling besar. Tauhidillahi jalla wa ala, yaitu mentauhidkan Allah jalla wa ala. Nah, inilah dakwah pertama para nabi dan rasul, intinya adalah mengajak umatnya jemaah sekalian untuk mereka mengucapkan dan meyakini berikrar la ilaha illallah. Demikian pula dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, selama di Mekah intisarinya adalah la ilaha illallah, memurnikan ketauhidan agar mereka menyembah Allah semata dan meninggalkan segala peribadatan yang diibadahi selainnya. Fala yakunul 'abdu muwahhidan illa bitahqiqi ma dallat alaihi la ilaha illallah. Ya, sehingga seorang hamba itu tidak disebut muwahhid. Ya, muwahhid itu orang yang bertauhid sampai merealisasikan kandungan atau apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilaha illallah. Min nafyil ubudiyyati an kulli man siwallah, yaitu dengan menafikan, meniadakan ya, tidak mengimani, mengingkari segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ya, baik itu berhala maupun ya sesembahan apapun yang diibadahi manusia selain Allah, ya baik itu matahari, dewa dan sebagainya yang diibadahi selain Allah, ya kita ingkari dalam hati kita. Kita tidak membenarkan, dan itsbatil ubudiyah, kita menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bi kulli ma'aniha lillahi azza wa jalla wahdah ya, dan kita menetapkan ubudiyah. Ya, ubudiyah itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala maknanya semata, wahdah. Walihada fa inna qaila la ilaha illallah haqqan wa sidqan la yad'u illallah. Ya, karena itulah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan jujur, la yad'u illallah, dia tidak akan berdoa kecuali kepadanya. Kalau dia benar, jujur dalam ucapannya, maka di antara cerminan ubudiyahnya, ibadahnya, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada orang mengucap la ilaha illallah, dia sholat, dia berpuasa, tapi dia masih berdoa selain kepada Allah juga kepada yang lain, berarti dia belum benar atau jujur dalam ucapan la ilaha illallahnya. Karena doa itu sama sekali yang termasuk ubudiyah. Doa itu termasuk apa? Sikap ubudiyah seorang hamba kepada yang diminta. Nah, yang diminta siapa? Ya yang dia berdoa kepada siapa? Ya, kalau dia berdoa kepada Allah berarti ubudiyah kepada Allah. Tapi kalau juga berdoa kepada yang lain berarti dia masih berbuat kesyirikan. Itu maksudnya. Jadi dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata. Wala yastaghitsu illa billah, dan dia tidak beristighatsah. Ya, istighatsah itu doa tapi dalam hal-hal yang genting, hal-hal yang sangat krusial, sangat genting sekali. Istighatsah. Dia tidak istighatsah kecuali hanya kepada Allah. Nah, enggak boleh kepada yang lain. Ya, kepada yang lain misalnya kepada nabi. Nah, tidak boleh istighatsah kepada nabi atau kepada malaikat atau kepada siapapun. Ya, meskipun itu wujudnya bukan sesuatu yang diibadahi di masa dahulu, tapi apapun itu sama sekalian termasuk makhluk yang dimuliakan dari para nabi, para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diminta kepada beliau. Ya, ini tidak berarti tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita menempatkan beliau pada manzilah yang Allah berikan, yaitu beliau sebagai nabi dan rasul. Tidak didustakan, tapi kita tidak boleh mengangkat melebihi derajat beliau. Kita tidak boleh apa? Mengangkat beliau ke derajat ketuhanan. Tidak boleh berdoa istighatsah mohon kepada beliau atau kepada yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala.
Wala yatawakkal illa 'ala Allah, dan orang yang la ilaha illallahnya benar tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau zaman sekarang umpama ada orang tawakal kepada benda-benda tertentu misalnya. Nah, ini berarti belum bertauhid secara murni. Misalnya dia menggantungkan harapannya kepada apa coba sekalian dia, benda apapun ya yang dia anggap memiliki kekuatan. Nah, berarti dia masih memiliki kesyirikan dalam hal ini. Karena tawakal itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Apa tawakal itu? Kebergantungan. Jadi sikap bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal keselamatan, ya, keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan, ya, kemudahan rezeki, aman, ya, rumah kita aman, kemudian diri kita aman dan sebagainya. Itu tidak boleh kita gantungkan harapan tersebut, keyakinan tersebut kecuali kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tawakal kepada Allah juga tawakal kepada yang lain, maka di sini dia terjatuh pada bentuk kesyirikan. Kesyirikan itu maksudnya menduakan. Ya, di samping dia menyembah Allah juga menyembah yang lain. Ya, meskipun di sini dia tidak sujud, tidak ruku, tapi secara jiwanya itu bergantung kepada sesuatu selain Allah. Nah, ini termasuk kesyirikan yang nyata. Meskipun dia enggak mengucapkan, ya, meskipun dia enggak berucap, tapi jiwanya itu bergantung kepada selain Allah. Dalam agama kita itu tidak boleh sama sekali. Karena ini merupakan apa? Berarti dia bertawakal atau ubudiyahnya dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal tawakalnya. Ya, gitu ya. Wala yatlubul madada illa minallah. Dia juga tidak meminta madad, ya, madad itu pertolongan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia tidak boleh meminta apa? Pertolongan kepada selain Allah. Ya, misalnya ada ucapan misalnya madad ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, berarti termasuk apa? Kesyirikan. Ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana manusia yang lain, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa pula menolak kemudaratan. Namun mereka dilebihkan oleh Allah dengan risalah. Mereka adalah manusia terbaik yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak boleh minta pertolongan kepada para nabi dan rasul. Gitu ya. Nah, ini ucapan-ucapan yang ada di masa sekarang yang mungkin orang yang mengucapkannya tidak tahu apa maknanya, atau mungkin tahu maknanya tapi tidak tahu bahwa saya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Atau kepada yang lainnya, kepada siapa yang dianggap ya sebagai aulia atau siapa yang dianggap sebagai orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, kemudian dimintai pertolongan. Ini dalam agama termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang benar bagaimana mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Jadi minta sesuatu itu ada dua, ada yang manusia bisa melakukannya. Nah, ini kita boleh minta kepada manusia. Ya, misalnya tolong saya ambilkan ini, tolong saya bangunkan ini, tolong saya ini. Nah, ini manusia bisa melakukannya, boleh meminta kepada apa? Manusia. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kecuali Tuhan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Kemudahan rezeki, keturunan, keberhasilan, keberuntungan, keselamatan. Nah, ini makhluk tidak bisa. Allah yang maha mampu. Nah, ini enggak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ada dua ya bentuk permintaan itu. Kalau manusia bisa melakukannya, kita boleh ya, minta bantuan seseorang untuk menyelesaikan urusan kita, bantu kita melakukan sesuatu hal yang dia bisa, boleh. Kalau yang manusia atau makhluk tidak bisa, tidak boleh minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhbah illa lillah, dan dia tidak menyembelih kecuali karena Allah. Ya, menyembelih di sini maksudnya yang dalam rangka ibadah. Ya, yang dalam rangka apa? Ibadah. Ya. Jadi dia menyembelih itu sama sekalian tidak boleh dia peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dia peruntukkan dengan sembelihannya kepada berhala misalnya,
atau kepada sesuatu yang dianggap makhluk ya, di laut misalnya, atau dipersembahkan kepada jin misalnya. Nah, ini tidak boleh, kesyirikan yang nyata. Atau misalnya membangun sebuah bangunan sama sekalian, kemudian dia berkeyakinan ini harus menyembelih kerbau ya, nanti kepalanya ditanam ya, atau keyakinan yang lain ya, yang intinya apa? Ada unsur pemberian bentuk ubudiyah tersebut, penyembelihan tersebut kepada selain Allah, taqarrub supaya bangunannya selamat dan seterusnya, maka ini kesyirikan yang nyata. Karena menyembelih termasuk ya salah satu bentuk ubudiyah, hendaknya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar ya, dalam surah Al-Kautsar, maka salatlah karena Allah, wanhar dan sembelihlah. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzur illa lillah, dan juga dia tidak nazar kecuali kepada Allah. Ya, nazar hukumnya boleh sama sekalian. Ya. Jadi meskipun tidak dianjurkan ya, tapi boleh ya. Ya Allah, saya bernazar kalau saya berhasil urusan saya demikian, saya akan misalnya mengkhatamkan Al-Qur'an misalnya. Saya akan memberikan demikian kepada kaum fuqara al-masakin, saya akan melakukan puasa demikian. Nah, itu boleh nazar. Ya, meskipun kita mengukur ya, apakah nanti kalau seandainya terrealisasi mampukah kita melakukannya. Ya, jadi kalau seumpama hendak bernazar, ya ukur dengan kemampuan kita. Ya. Nah, nazar ini enggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada sesembahan selain Allah tidak boleh. Jadi nazar termasuk bentuk ibadah, kalau melakukannya hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yasrifu syai'an minal ibadah illa lillah, dan dia tidak memberikan sesuatu dari bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, ini ayatnya kita bisa simak dalam surah Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya adalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah dan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah awwalul muslimin, orang yang pertama kali berserah diri. Wa bihadza yu'lam anna mujarrada qaula hadhil kalimah. Wa bihadza yu'lamu anna mujarrada qauli hadhil kalimah la yakfi. Ya, dengan demikian bisa diketahui semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah belum cukup. Balla budda minal ilmi bimaknaha, tapi harus apa? Faham maknanya, mengilmui makna yang terkandung di dalamnya. Wal faham limadluliha, memahami kandungannya. Wala budda minat tahqiqi li ghayatiha wa maqsudiha, ya, dan semestinya harus merealisasikan ghayatiha, ya, puncaknya dan maksudnya. Ya, dari kalimat tersebut ya ada makna, ada kandungan, ada cerminannya. Yaitu apa jemaah sekalian? Min ifradillahi subhanahu wa ta'ala bil wahdaniyah. Kita mengesahkan Allah di dalam keesaannya. Wa ikhlasiddin, kita mengikhlaskan agama, maksudnya seluruh bentuk ibadah agama ini adalah lillahi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah lagi maha tinggi. Amma an yaqula al-mar'u la ilaha illallah, adapun kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah thumma yanquduha, tapi dia melawannya, melakukan hal-hal yang berlawanan, bima qalihi, dengan ucapannya, au fi'alihi, atau perbuatan-perbuatannya, seperti ka'an yad'uwa ghairallah, seperti dia berdoa kepada selain Allah. Misalnya dia mengatakan madad ya fulan, pertolongan wahai fulan, yang maksudnya aku mohon pertolongan wahai fulan. Atau aghithna ya fulan, ya, berilah aku pertolongan wahai fulan, ya. Atau misalnya aghithna ya Rasulullah, nah, itu tidak boleh sama sekalian. Aghithna ya Rasulullah berarti berilah saya pertolongan wahai Rasulullah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam
manusia terbaik, khatamul anbiya wal mursalin, yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada, beliau nabi dan rasul yang terakhir. Namun kita tidak boleh ya melebihkan beliau ke derajat apa? Ketuhanan. Ya. Jadi siapapun ya, baik itu makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun, ya termasuk para malaikat, kita tidak boleh apa? Meminta kepada mereka. Minta hanya kepada Allah semata. Aghithni ya fulan, tidak boleh. Atau ana a'idzun bika ya fulan, ya terjemahnya aku berlindung kepadamu wahai fulan. Ya, aku berlindung dalam artian supaya aku aman, supaya aku mendapatkan perlindungan dari segala mara bahaya. Nah, ini tidak boleh kita berikan atau kita mohonkan kecuali kepada Allah semata. Ya. Ini perlindungan yang dimaksud perlindungan yang umum ya, maksudnya dari mara bahaya. Atau au multajiun ilaika ya fulan, aku berlindung kepadamu wahai fulan. Ya, berlindung di sini bukan maksudnya beri saya keamanan secara fisik, maksudnya apa ya? Dari segala mara bahaya, aku berlindung kepadamu, aku kembali kepadamu. Nah, ini juga tidak boleh. Atau yadhbah au yandur li ghairillah, dia menyembelih atau bernazar kepada selain Allah. Fa hadza kulluhu naqid la ilaha illallah. Ini semua membatalkan la ilaha illallahnya. Ya, umpama ada wudu, seseorang setelah wudu lalu melakukan atau keluar sesuatu dari dirinya, ya misalnya mohon maaf dia buang angin misalnya, ini membatalkan wudunya, dia harus wudu kembali. Salat, kemudian dia melakukan pembatal salat, batal salatnya. Seperti itu juga la ilaha illallah, ada istilah para ulama naqid, ada nawaqid, ya ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Di antaranya melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, maka jangan sampai orang yang mengucapkannya melakukan perbuatan yang justru membatalkan la ilaha illallahnya. Mubayyinun laha, perlawanan, perjauhan dengan kalimat yang dia ucapkan. Maka la ilaha illallah innama tanfa' qailaha idza qalaha an fahmin li ma'naha. Jadi la ilaha illallah itu hanya bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau dia mengucapkannya faham tentang makna yang terkandung di dalamnya. Wa tahqiq limadluliha wa qiyami ghayatiha wa maqsudiha min tauhidillah azza wa jalla wa ikhlasi dinilahu tabaraka wa ta'ala. Ya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi faham maknanya, merealisasikan kandungannya, merealisasikan tujuannya, maksudnya, yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama baginya tabaraka wa ta'ala. Nah, sekarang disebutkan ya, tentang keadaan bagaimana kaum musyrikin di masa dahulu. Walaqad kana al-musyrikuuna alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang musyrikin yang diutus pada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafhamuna makna la ilaha illallah. Mereka itu faham makna la ilaha illallah. Ya, mereka orang-orang Arab faham makna la ilaha illallah. Tapi sebagian mereka lakinnahum istakbaru an qabuliha, mereka belum mau menerima, menyombongkan diri dari menerimanya, karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucap masuk Islam, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Maka sebagian dari mereka tidak mau. Nah, ini mereka mengatakan sebagaimana Allah abadikan dalam surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya, sesungguhnya mereka itu kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Lalu mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairim majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila? Ya, ini ejekan atau cemoohan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seakan-akan mengatakan, apakah kita ninggalkan ya kebiasaan nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan kami ini hanya karena seorang yang demikian. Nah, itu sikap orang-orang yang menyombongkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta fahimu annaha ta'ni tarkal alihah. Saya ulangi, haitsu fahimu annaha ta'ni tarkal alihah wa butlan ibadatiha.
Nah, di sini ibrahnya apa jemaah sekalian? Mereka itu nggak mau mengucapkan karena mereka itu faham. Ya. Kalau mengucapkan itu berarti apa? Meninggalkan segala sesembahan dan batilnya ibadah-ibadah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah hendaknya memahami kalau sudah mengucapkan mereka harus meninggalkan segala peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu itu mereka faham. Kalau saya mengucapkan konsekuensinya demikian. Karena mereka terbagi dua kan, ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Tapi mereka faham. Nah, maksud beliau kita yang sudah mengucapkan hendaknya lebih memahami akan hal ini. Jangan sampai mengucapkan tapi apa terjatuh pada kesyirikan yang juga dilakukan umat terdahulu. Ya. Walihada qalu, karena itu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, apakah ya Nabi itu menjadikan ya sesembahan-sesembahan itu hanya satu Tuhan? Ini sesuatu yang aneh. Nah, mereka berkeyakinan seperti itu. Ya, masa kita nyembahnya hanya satu Satu Tuhan. Ini aneh sekali. Ya, karena itu mereka nggak mau beriman. Ini di dalam Al-Qur'an ya, jemaah sekalian, surah Shad ya. Surah Shad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Maksudnya amrun fi ghayatil ajab. Perkara dalam puncak keanehan. Ya. Menurut mereka, ya menurut anggapan batil mereka, kalau seandainya penyembahan itu hanya kepada satu sesembahan. Tsumma akhadhu yatawasawna bainahum, ya kemudian mereka saling berwasiat sesama mereka. Untuk apa? Untuk sabar dalam kesyirikan. Nah, kita sabar dalam kebenaran, mereka apa? Sabar dalam kesyirikan. As-sabr ala ibadatil alihah. Mereka saling mewasiatkan untuk sabar dalam apa? Penyembahan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Ya, coba perhatikan ya dalam Al-Qur'anul Karim ya, surah Shad juga, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Ya, jadi sederhananya itu pergilah al-mala' ya minhum ya tokoh-tokoh mereka. Lalu mereka berwasiat, animsu sudah jalan saja, wasbiru sabar saja di dalam menyembah kepada sesembahan-sesembahan kalian. Ini wasiat yang batil ya. Jadi memerintahkan kepada kaumnya untuk apa? Sabar di atas kesyirikan. Inna hadza la syai'un yurad. Ya. Wa yuhaditsu ba'dhum ba'dha. Ya. Jadi ini sebelum masuk ke kalimat selanjutnya ya jemaah sekalian. Perintah, nasihat, wasiat orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh yang dimuliakan di dalam satu kaum itu sangat berpengaruh. Sangat apa? Berpengaruh. Ini di setiap zaman. Setiap zaman itu tokoh itu punya apa? Punya pengaruh besar. Baik dalam kebaikan maupun keburukan. Ya, kalau dulu ada sahabat itu pemimpin kabilah masuk Islam, satu kabilah bisa apa? Masuk Islam. Ya, tapi sebaliknya kadang-kadang dan sering ya tokoh itu mempengaruhi. Karena yang bukan tokoh itu biasanya orang-orang biasa sama sekalian, tidak ada kepentingan, itu mereka sangat mudah apa? Mengikuti ajaran para nabi dan rasul, kemudian apa? Tidak banyak pertimbangan. Tapi kalau sudah tokoh, maka di sini mereka ada kepentingan. Ya, di antaranya apa? Kalau saya mengikuti ajaran nabi tersebut, ya nanti saya hilang apa? Pengaruh saya. Kalau saya mengikuti ajaran nabi tersebut, ya saya gengsi karena saya sudah biasa diikuti. Apa yang saya sampaikan, maka saya mengikuti ajaran orang baru tersebut. Nah, seperti itu pemikirannya. Di setiap zaman hampir sama. Ya, di sini tokoh-tokoh tadi berwasiat kepada kaumnya, sabarlah dalam menyembah sesembahan kalian. Wa yuhaditsu ba'dhum ba'dhum muqtabitina bihadzas sabr, dan mereka saling ya berbicara tentang hal itu dan mereka merasa beruntung ya dengan kesabaran tadi. Ya. Ya mungkin kalau bahasa kita itu mempertahankan apa? Tradisi nenek moyang. Nah, seperti itu ya. Mereka mewasiatkan untuk sabar di atas apa? Penyembahan kepada berhala-berhala tersebut. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha, hampir saja nabi tersebut menyimpangkan kita dari sesembahan-sesembahan kita kalau kita enggak sabar untuk ibadah kepada mereka. Seperti itu ya. Ya ini kan aneh ya. Jadi mereka disadarkan
oleh para nabi dan rasul, tapi justru merasa apa? Merasa disesatkan. Ya, coba perhatikan. Ingka dala yudilluna. Hampir saja nabi itu menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita. Seumpama kita nggak sabar beribadah kepada sesembahan-sesembahan kita tersebut. Ya, maksudnya itu untung kita sabar, untung kita terus nggak goyah. Ya, keimanan kita, ibadah kita kepada berhala-berhala tersebut. Kalau enggak kita sudah nyimpang. Nah, jadi tauhid dianggap sebagai apa? Penyimpangan. Ya, ini ya. Di setiap zaman mesti ada ya pergolakan antara al-haq dengan al-batil. Ya, jadi tampak jelas al-haq itu kadang dikatakan sebagai apa? Kebatilan. Ya, jadi berubah ya. Jadi dicerminkan bahwasanya al-haq itu kebatilan dan kebatilan itu adalah al-haq. Maksudnya laula annana tahallaina bis-sabr. Seandainya kita tidak menghiasi diri kita dengan kesabaran, wa illa kada an yudillana, ya maksudnya kalau kita enggak menghiasi diri kita dengan sabar, ya dalam penyembahan kepada berhala tersebut, maka dia telah menyimpangkan kita dari sesembahan-sesembahan tadi dan ibadah kepadanya. Ya, pertanyaannya kenapa kok seperti itu sahabat sekalian? Ya, kok sampai susahnya seperti itu meninggalkan sesembahan-sesembahan tadi? Ya, di antara sebabnya karena sudah turun temurun. Nah, dianggap ini sebagai ajaran yang sakral, yang tidak mungkin diubah. Ya, mereka ngikut nenek moyang kami seperti ini, bapak kami seperti ini, kami harus ngikut jalan mereka. Ya, sebab yang kedua karena sudah ada kebergantungan. Ya, kalau seorang itu sudah merendahkan dirinya kepada sesuatu, itu nanti dia akan dekat, akan merasa menghamba kepadanya. Ya, meninggalkannya menjadi berat. Kecuali kalau dia dapat hidayah, dia akan tinggalkan itu semua. Ya, jadi dia sudah terbiasa merendah diri di hadapan berhala, menyembahnya. Ya, sehingga sudah kebergantungannya sangat luar biasa dan sangat mengagungkan sesembahan-sesembahan yang batil tersebut. Nah, ketika diajak mengucap la ilaha illallah, maka mereka berpikir, kalau saya mengucap, saya harus meninggalkan sesembahan tadi, saya nggak bisa. Nah, itu yang menyombongkan diri, tidak mau mengucapkannya. Yang beriman, mereka mengucapkannya dan meninggalkan segala macam bentuk ibadah kepada sesembahan selain Allah. Insyaallah demikian ya. Kita lanjutkan sedikit. Fahum arafu ma'na la ilaha illallah wa annaha ta'ni ikhlasul ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala wal kufra bi kulli ma'budin siwah. Ya, jadi mereka memahami makna la ilaha illallah, bahwasanya maknanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, mengingkari segala sesembahan yang disembah selainnya. Wa anna kulla ma'budin siwallahi tabaraka wa ta'ala ibadatuhu batilah. Dan bahwasanya setiap yang diibadahi selain Allah, ibadahnya adalah kebatilan. Yajibu an yukfar bihi, wajib untuk diingkari. Ya, perhatikan dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang ingkar, saya perhatikan ayatnya ya. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan dia beriman kepada Allah. Saya perhatikan ayatnya. Jadi tidak hanya dia beriman kepada Allah, tapi juga ada ingkar kepada tauhid. Ya, makanya kalimatnya la ilaha. Jadi tidak hanya ucapannya itu illallah, tapi la ilaha illallah. Berarti kita mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Ini nafi. Illallah isbat, pengisbatan ibadah hanya untuk Allah. Persis seperti ayat wa may yakfur bit-taghut, itu la ilaha illallahnya, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali buhul yang kuat. Ya, ai istamsaka bila ilaha illallah, dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrikin di masa mutaakhir, di masa sekarang, di masa belakangan. Idlam yastakbiru an qabuliha nutqan. Ya, ini bentuknya beda ya. Kalau zaman dulu yang mereka keberatan untuk meninggalkan ibadah kepada berhala, mereka enggak mau mengucapkan. Tapi yang umat belakangan itu berbeda. Mereka tidak menyombongkan diri dari mengucapkannya, mereka mau mengucapkannya, bal yuraddiduna marrat, bahkan mereka mengulangnya berkali-kali, wa karrat, dan berkali-kali, lakinnahum naqaduha, tapi mereka melawan ucapan tersebut dengan
maqalihim, ucapan-ucapan mereka, wa fi'alihim, perbuatan-perbuatan mereka. Di antaranya du'aan lil makburin, berdoa minta kepada orang-orang yang telah wafat di alam kubur. Ya, jadi meminta sesuatu kepada orang yang telah meninggal di alam kubur ini termasuk kesyirikan yang nyata. Kalau mendoakan itu baik, mendoakan orang yang telah meninggal di alam kubur supaya dilapangkan kuburnya, diberikan rahmat maghfirah, ini sangat baik. Tapi kalau kita minta kepada mereka, ini yang tidak boleh. Karena berarti apa? Sama halnya kita minta kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tersebut tidak mengatakan ini bukan sesembahan, bukan Tuhan. Ya, tapi secara tidak langsung perbuatannya itu menunjukkan apa? Hal yang sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin, mereka meminta, menyembah dan mengagungkan apa yang mereka ibadahi. Nah, berdoa tersebut ibadah. Nah, mereka minta kepada apa? Mereka yang telah wafat di alam kubur tersebut. Berarti ini pada hakikatnya mereka terjatuh pada kesyirikan yang nyata dalam permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istighatsah, memohon pertolongan dalam kondisi yang genting kepada al-amwat, ya mereka yang telah wafat. Wal iltijai ilaihim, ya mohon, ya berlindung kepada mereka. Fi tafrijil kurubat, ya supaya mereka mendapatkan solusi dari kegentingan. Wa qadail hajat, supaya hajat-hajat mereka terpenuhi. Ditambah ma'adzabhi lahum, ya ditambah nyembelih untuk apa? Makam-makam tersebut, nazar dan sebagainya. Fa ayyu syai'in yanfa'uhum dzalika, maka bagaimana kalimat yang mereka ucapkan itu bisa bermanfaat sementara perbuatannya berlawanan. Alhasil, kesimpulannya di paragraf terakhir, anna la ilaha illallah innama tanfa qailaha, hanya bermanfaat bagi yang mengucapkannya idza haqqaqa, kalau dia merealisasikan madallat alaihi, apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Ya, berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala, nafiyan jami' ma yubad min dunillah, menafikan segala yang diibadahi selain Allah, illallah, kecuali Allah, muthbitan al-ibadah lahu, muthbitan al-ibadah lillah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah wahdah la syarikalah, fala yad'u illallah wa la yastaghithu illa billah wa la yatawakkal illa 'ala Allah wa la yadhbah illa lillah wa la yanzur illa lillah wa la yasrif syai'an minal ibadah illa lillah tabaraka wa ta'ala wahdah. Ya, mengulangi yang sebelumnya, sehingga dia tidak berdoa istighatsah, tawakal, menyembelih, nadar dan apapun dari jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah semata. Insyaallah sampai di sini ya paragraf terakhir dari halaman yang ke-37 jamaah sekalian. Ya, dari uraian Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini habis itu masuk kepada penjelasan Syekh bin Baz ya. Kalau di file ini warna merah. Penjelasan Syekh bin Baz selanjutnya. Coba saya tanyakan pada jamaah ini. Saya berhenti di sini atau saya lanjutkan? Nah, silakan. Tafadhal Abi. Bagaimana dengan doa tawasul itu? Nggih. Ya Rabbi bil Mustafa dari maqam sidana sidana maqam. Ya, doa tawasul yang disampaikan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, ini artinya ya Rabbi, ya Tuhan, ya Rabbku, bil Mustafa, dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Kalimat ini jamaah sekalian, kalau boleh kita sarankan itu ditambah ya Rabbi bihubbi lil Mustafa, dengan kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya demikian jamaah sekalian, ini masih benar. Karena tawassul dengan amal soleh itu termasuk tawassul yang disyariatkan. Tapi kalau tawassul langsung dengan seperti itu jamaah sekalian, kami tidak menyarankan, dan ini dikhawatirkan termasuk dari
sesuatu yang sifatnya melebihkan ya kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rabbi dengan ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, dengan Mustafa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baligh maqasidana. Ya, sampaikanlah maksud-maksud kami. Demikian. Jadi menurut kami kalimat tersebut tidak tepat jemaah sekalian dan tidak selayaknya diucapkan, meskipun itu sudah sangat masyhur dan sangat ya banyak dikenal, banyak diamalkan. Dikhawatirkan ada unsur ghulu di dalam kalimat tersebut. Nah, ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan jemaah sekalian, bagaimana cara kita untuk ya memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dengan mengimani dakwah beliau. Ya, mengimani dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mahabbatun Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani apa yang beliau sampaikan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, termasuk banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah-perintah beliau. Di antara perintah-perintah beliau agar kita menjauhi hal-hal yang sifatnya muhdatsat, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka di sini kita mengikuti perintah beliau. Dalam hal ini banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mencukupkan dengan hal tersebut. Ya, apapun bentuk ibadah, perhatikan apakah itu ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tambahan-tambahan dari kita. Kalau sifatnya tambahan, meskipun itu maksudnya adalah kebajikan, maka di sini dikhawatirkan amal tersebut tidak diterima. Karena syarat dari ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tujuannya tersampaikan maksud-maksud, ya langsung saja, ya Allah, ya Rabbi, baligh maqasidana. Ya Rabbi, baligh maqasidana. Sampaikanlah maksud-maksud kami. Ya kan tujuannya realisasikan maksud-maksud kami. Ya, seumpama berdoa seperti itu sama sekalian, berdoa sendiri, ya Rabbi, baligh maqasidi. Ya boleh, dan inilah yang termasuk ubudiyah yang benar. Tauhid yang benar. Ya. Tapi kalau kita ucapkan misalnya ya Rabbi dengan kedudukan misalnya malaikat ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semisalnya, maka dikhawatirkan ini termasuk bentuk al-ghulu ya kepada mereka. Demikian. Ya, Nabi sendiri bersabda ya sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atradatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana kaum Nasara menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Ya kan ada hadisnya itu ya. Karena beliau khawatir kalau terlalu dilebihkan, dikhawatirkan sebagaimana kaum yang lain yang melebihkan nabinya sampai melebihi derajat kenabian dan kerasulan. Nah, seperti itu sampai sekalian. Jadi tetap kita muliakan beliau sebagai seorang manusia terbaik, khatamul anbiya wal mursalin, tapi jangan sampai kita sandingkan beliau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya anggapan sebagian orang misalnya bahwasanya Nabi mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini tidak benar. Yang benar itu beliau mengetahui perkara yang gaib dari apa yang Allah kabarkan. Yang tidak Allah kabarkan beliau tidak tahu. Ya, ini tidak mengurangi derajat beliau karena beliau sendiri yang bersabda ketika ditanya malaikat Jibril tentang hari kiamat, beliau menyatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya yaitu saya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau seandainya beliau tahu perkara yang gaib, pasti beliau memberitahukan kapan terjadinya hari kiamat. Demikian pula keyakinan sebagian orang bahwasanya ya para aulia, ya mereka yang dianggap sebagai wali mengetahui perkara yang gaib dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan Bapak sekalian, karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata. Kalau kita lebihkan seperti itu, apa bedanya? Apa bedanya dengan derajat ketuhanan? Ya, demikian Bapak sekalian. Ada istilah ghulu ya. Jadi ghulu itu tidak boleh kepada siapapun ya, kepada siapapun. Ya, melebih-lebihkan, dikhawatirkan akan bertambah. Bahkan asal mula kesyirikan ya Mas sekalian itu al-ghulu. Ya, itu kisah sebelum diutusnya Nabi Nuh ya, ada orang-orang soleh yang wafat di masa yang dekat ya, 1 bulan kurang lebih.
Mereka namanya diabadikan dalam Al-Quran ya. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya 5 orang ini wafatnya berdekatan. Lalu geger ya di masa itu, ini kok ada orang-orang soleh berdekatan wafatnya, wah ini pasti orang-orang mulia. Nah, kemudian mereka pun hendak memuliakan, tapi dengan cara yang tidak tepat. Terinspirasi dari mereka itu kepingin membuat lukisan supaya mengenang. Nah, akhirnya dibuat lukisan. Padahal ini saja sudah keliru sama sekalian. Tidak seperti itu memuliakan. Hendaknya mengikuti sirah mereka, perjalanan hidup mereka. Akhirnya dibuat lukisan-lukisan. Di masa selanjutnya mereka melihat, loh ini nenek moyang kami kok membuat lukisan-lukisan orang-orang soleh. Ya kita lebih baik lebih lagi. Maka dibuatlah patung-patung. Nah, di masa selanjutnya dilihat, loh ini kok ada patung-patung orang-orang soleh. Berarti kita harus memuliakan, kita harus mengibadahi. Disitulah awal muasal munculnya kesyirikan jamaah sekalian 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah setelah itu Allah utus Nabi Nuh alaihissalam, sehingga beliau disebut sebagai Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Terus demikian di setiap zaman ada bentuk-bentuk pengkultusan berlebih-lebihan yang menyampaikan ke dalam bentuk kesyirikan. Walaupun mungkin orang yang melakukannya itu nggak mengatakan ini syirik, walaupun mereka nggak mengatakan ini Tuhan kami, tapi apa yang mereka lakukan itu sama dengan ubudiyah kepada Tuhan yang disembah. Insyaallah demikian. Nah, sebagian orang yang mengucapkan kata-kata tersebut jemaah sekalian itu belum tahu maknanya. Sebagian yang membuat kalimat-kalimat tersebut itu penyair. Penyair itu biasanya melebih-lebihkan. Misalnya begini, misalnya kita ahli syair. Lalu kita ingin membuat syair tentang seorang raja. Kira-kira ada unsur melebih-lebihkan enggak? Ada unsur melebih-lebihkan. Pasti masalah hati melebih-lebih, tujuannya demikian. Nah, dalam hal ini jemaah sekalian, kalau hanya sifat secara pribadi atau apa, insya Allah baik, mulia. Sifat Nabi SAW, kemuliaan beliau, kedermawanan dan seterusnya. Tapi kalau masuk ke ranah yang di situ ada unsur penghambaan, maka di sini bersentuhan dengan nilai tauhid tadi. Kalau kita membuat syair ya kemuliaan Nabi SAW, sifat-sifat dan seterusnya, mulia. Hasan bin Thabit syair Nabi SAW, penyair. Di masa Nabi SAW membela beliau, membela dakwah beliau, menyerang orang-orang musyrikin dengan syair, mulia. Tapi kalau unsur syairnya itu ada unsur kebatilan, kesyirikan dan sekalian, maka di sini tidak boleh diucapkan. Tidak boleh, sehingga orang yang mengucapkan hendaknya memahami dahulu maknanya. Ya, seperti itu. Ya, misalnya ucapan anta nurun fauqa nur, ya engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ini kan maksudnya baik, tapi di situ berlebih-lebihan teman sekalian. Berlebih-lebihan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, artinya membuat kalimat tersebut. Ya, kalau maksudnya Nabi SAW itu cahaya bagi umat, dakwah beliau adalah pelita, ya benar. Tapi kalau mensifati diri beliau sebagai cahaya di atas cahaya, di sini kita mengkhawatirkan hal itu melebihkan dari derajat beliau sesungguhnya. Ya, karena itu dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, beliau sama dengan kita, hamba, tapi beliau rasul. Rasul tidak boleh didustakan. Hamba tidak boleh disembah. Seperti juga Maryam dan Isa alaihissalam. Ya, mereka berdua makan dan minum. Ya, mereka berdua juga pergi ke pasar. Ya, termasuk para nabi dan rasul. Ya, sehingga mereka hamba yang tidak disembah, tapi rasul yang tidak didustakan. Seperti itu kita mendudukkan manzilah. Manzilah yang tertinggi, manzilah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, yang tidak ditandingi oleh siapapun. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak bisa ditandingi walaupun malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Insyaallah demikian. Ya, jadi tradisi, kebiasaan jamaah sekalian yang terdahulu maupun yang sekarang ini kita menimbangnya dengan agama. Kalau memang bersesuaian silahkan, tapi kalau bertentangan kita mendahulukan agama.
Seperti dulu tradisi bangsa Arab yang mereka biasanya menyambut tamu, memuliakan orang-orang, menyambut jamaah haji. Nah, ini tetap dilestarikan sampai datangnya Islam, tidak dihilangkan. Tapi yang sifatnya berlawanan, maka di sini agama ini didahulukan. Insya Allah demikian jamaah sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Dan ini adalah masalah prinsip ya jamaah sekalian, sehingga perlu kita terangkan ya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang benar. Karena intinya itu bagaimana manusia memahami ya. Jadi dengan cara apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya, insyaallah ya mesti ada biidznillah yang menerima. Biasanya ada saja yang tidak menerima, dan itu sunnatullah dalam kehidupan. Ada pergolakan antara al-haq dengan al-batil. Yang penting kita mengikuti sebagaimana dakwah para nabi dan rasul ya, terus menyampaikan dengan cara yang baik ya, dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Insyaallah Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Demikian insyaallah jamaah sekalian. Seperti yang kita cukupkan dulu ya. Sampai di halaman ke-37 ya atau 36 di buku. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah kuatkan kita di atas tauhid, di atas iman sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.